Pemirsa, itulah informasi yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto terkait perkembangan terkini dari penyebaran COVID-19, di mana pada hari ini ada 46.845 orang yang positif, kemudian yang sembuh ada 18.735 orang, dan yang meninggal ada 2.500 orang. Itulah beberapa poin yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers tadi. Dan kita beralih ke informasi lain. Di tengah pandemi corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merayakan hari ulang tahun ibu kota dengan cara berbeda. Tidak akan ada keramaian di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ataupun festival. Ini bukanlah rangkaian perayaan ultah ibu kota, melainkan sehari jelang HUT DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta membuka kembali Car Free Day pada minggu kemarin setelah 3 bulan ditutup karena pandemi corona. Masyarakat tumpah ruah memenuhi sudut jalan Sudirman Tamrin. Namun kebijakan ini menuai pro kontra. Pasalnya sejumlah pihak khawatir penumpukan warga di CFD akan menimbulkan klaster baru virus corona. Sementara Pemprov DKI memiliki keyakinan lain dengan adanya CFD kembali dibuka. Ulang tahun Kota Jakarta pun ditandai dengan upacara di Balai Kota pada Senin pagi. Alhamdulillah, hari ini 22 Juni tahun 2020, Jakarta mensyukuri hari jadinya. Ulang tahun Jakarta hari ini dirayakan dalam suasana berbeda. Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia tengah mengalami cobaan pandemi COVID-19. Jakarta menjadi epicenter yang pertama, tapi alhamdulillah saat ini kondisi wabah mulai terkendali di ibu kota. Dan kini, dengan izin Allah dan dengan secara bersama-sama, kita akan kembali membuktikan bahwa Jakarta akan mampu melewati cobaan besar ini. Anies mengklaim warga DKI tangguh dapat menghadapi pandemi virus corona sesegera mungkin. Ulang tahun Kota Jakarta jauh dari hingar-bingar. Kali ini Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan konser amal virtual dalam rangka membantu para seniman dan budayawan Betawi yang terdampak COVID-19. Pandemi corona mengacaukan agenda HUT DKI. Jakarta Fair sebagai salah satu ikon ultah ibu kota pun urung dilaksanakan. Secara nasional, DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi penularan virus corona, yaitu sebesar 9.971 pasien positif corona. Akibat pandemi ini, warga pun harus menanggungnya. 25% tunjangan kerja daerah ASN atau sebesar 2 triliun rupiah akan direlokasi. Di Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran kita turun dari 87,9 menjadi 47,2 triliun, tinggal 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun. Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Warga DKI harus bertahan dan melawan pandemi corona. Di usia kota yang sudah mencapai 493 tahun ini, diharapkan warganya tangguh menghadapi corona dan dapat bangkit kembali menuju kehidupan new normal.